Jadi dua hal itu lengkap di dalam diri Kanjeng Rasul. Keilmuannya oke. Padahal ya kalau cuman keilmuan tok dan orangnya misalnya kurang ajar, tidak sopan, kan nyebelin banget toh. Nyebelin banget. Ngomong pintar sekali, kata-katanya pintar, bagus sekali, tapi amalnya tidak, itu kan nyebelin. Ini tidak ada dalam diri Kanjeng Rasul. Jadi beliau itu hemat berbicara, yang dikedepankan adalah perilaku yang sangat indah, itu yang dikedepankan. Terus tidak hanya di dalam perkara ilmu pengetahuan beliau itu seperti itu, tapi juga ta'dibi fil yutumi, juga perkara akhlak loh. Beliau bersabda begini, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku dengan cara yang paling top, paling sip. Jadi dididik langsung oleh Allah Ta'ala, muncul kemudian akhlak sangat terpuji, dan Allah pun turun tangan untuk memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, dalam konteks seperti ini, ketika Allah Ta'ala itu memuji Kanjeng Rasul, hakikatnya Allah itu memuji dirinya sendiri loh. Memuji diri sendiri. Dengan tidak langsung Allah mengatakan, ini loh hasil didikanku, top toh, bagus kan? Kan gitu. Jadi ketika Allah Ta'ala memuji nabinya, sejatinya Allah memuji dirinya sendiri. Tapi apa? Pakai apa? Pakai cermin, pakai pantulan. Itu yang disebut sebagai al-maraya, cermin. Jadi orang-orang suci itu adalah cermin-cermin Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya kan begini ya, Allah melihat dirinya itu kok menggunakan cermin, kenapa tidak melihat langsung? Kan bisa. Nah, kata Ibnu Arabi, berbeda hasilnya, berbeda efeknya ketika orang menyaksikan diri sendiri dan menyaksikannya lewat cermin, berbeda. Sama dengan diri kita ya, kan kita tahu siapa diri kita, seberapa sesungguhnya rupa kita, nilainya seberapa, kan tahu. Tapi kalau lihat lewat cermin, apalagi cerminnya besar, itu sangat memuaskan. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan cermin-cermin untuk apa? Untuk menyaksikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya menyakiti mereka substansinya adalah menyakiti Allah Ta'ala. Maka muncul kemudian sebuah hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil muharabah. Orang yang menyakiti waliku, sungguh kuizinkan dia untuk berperang. Jadi dua hal itu lengkap di dalam diri Kanjeng Rasul. Keilmuannya oke. Padahal ya kalau cuman keilmuan tok dan orangnya misalnya kurang ajar, tidak sopan, kan nyebelin banget toh. Nyebelin banget. Ngomong pintar sekali, kata-katanya pintar, bagus sekali, tapi amalnya tidak, itu kan nyebelin. Ini tidak ada dalam diri Kanjeng Rasul. Jadi beliau itu hemat berbicara, yang dikedepankan adalah perilaku yang sangat indah, itu yang dikedepankan. Jadi makanya jangankan beliau, sahabat-sahabat beliau dipertaruhkan sendiri oleh beliau. Jadi sahabat-sahabat beliau, Nabi itu bersabda, kau ikuti sahabatku yang manapun, kau akan dapat petunjuk. Sahabatku yang manapun kau ikuti, kau dapat petunjuk. Wah, hebat ya. Jadi sahabat-sahabatnya ini berada di dalam apa? Di dalam kuasa Kanjeng Rasul untuk membentuknya menjelma pribadi-pribadi yang bermoral kuat itu. Sahabat-sahabatnya ini loh, sahabat yang jumlahnya ratusan ribu itu menjadi kuat semua itu. Ini di bidang ininya menonjol, yang sebelah sini di bidang itunya menonjol, yang sana terus begitu. Keseluruhan itu adalah cerminan dari kehadiran Kanjeng Rasul sebenarnya. Keseluruhan dari para sahabat itu pun sesungguhnya tidak betul-betul mencakup Kanjeng Rasul, hanya merupakan bagian kecil saja dari beliau itu. Jadi ini ya yang membuat saya terheran-heran, kok bisa? Coba begini ya.
di hadapan Allah Ta'ala itu apa sih yang tidak bisa? Jadi segala sesuatu diatur secara serentak oleh Allah Ta'ala. Pengajian ini diatur dan bunyi-bunyi kodok ini juga diatur. Ini kan padahal person-person toh, person-person. Seluruh person itu berada di telapak kemahaan Allah Ta'ala. Seluruh person. Coba ya, Kanjeng Rasul itu misalnya bersabda bahwa hati manusia itu berada di antara jari jemari ilahi. Jadi di jari jemari ilahi bisa diotak-atik ke sana kemari ke sana, bisa itu jari jemari itu. Karena itu percayakan batin kita kepada hadiratnya untuk apa? Untuk dirubah pada kondisi yang paling top, paling bagus, paling indah. Hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, tolong perbaiki kondisi kami menuju kondisi terbaik menurutmu. Asik gitu, asik. Nah, andaikan kita nyampe di tahapan seperti ini ya, maka kita dengan sangat menikmati ajaran-ajaran itu. Wah, ini enak sekali, itu enak sekali, ini enak banget, itu enak. Tidak ada yang tidak enak, semuanya enak. Semuanya enak. Nah, kalau sampai hari ini kok ada yang dirasa belum enak, itu karena belum betul-betul bagus pencernaan batin kita. Jadi ini kurang sip, ini sip gitu loh. Jadi itu masih pilah-pilih itu. Pilah-pilih itu. Berarti apa? Ada penyakit-penyakit yang belum kita atasi kalau begitu. Kalau pilah-pilih itu. Misal bangun malam itu sebenarnya ya bagus, yang kurang enak itu. Itu berarti ada penyakitnya itu. Ada penyakitnya. Jumatan itu sesungguhnya top, tapi kok aku datangnya terakhiran terus. Nah, itu penyakit itu sebenarnya. Penyakit. Nah, itu yang harus kita obati tersendiri itu. Penyakit-penyakit seperti itu. Agar apa? Agar kita menjadi semakin akrab dengan Rasulullah kalau kita obati itu. Jadi kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Ini sangat hebat bagi saya. Hebat sekali. Karena sampai hari ini ya, saya itu masih terus mendalami Rasulullah dan enggak rampung-rampung itu loh. Baca ini, baca itu, masih saja terus begitu. Dalam batin saya, mungkin sampai akhir umur saya tidak akan pernah hatam saya membaca Rasulullah itu. Jadi terus ada. Jadi kita itu ya akan kehilangan seluruh aktivitas apapun yang lain kalau kita pakai untuk Rasulullah. Sungguh pun demikian, sampai habis umur kita nggak rampung-rampung pasti itu. Pasti. Jadi tidak usah bosan-bosan membaca Rasulullah, tidak usah bosan-bosan. Sekali-kali kita bosan itu menunjukkan seberapa sesungguhnya kualitas penyakit kita. Tapi ketika kita semangat terus, menyelami terus, itu pun juga tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Jadi betapa sangat indahnya Rasulullah dan dunia itu terperangah terhadap beliau. Beliau adalah al-qutbul ladzi yaduru alai aflakul wujud. Beliau adalah sebuah kutub yang dikelilingi oleh seluruh anasir alam raya. Jadi beliau itu sebagai sebuah kutub tentu yang terbesar di antara seluruh anasir yang ada itu. Karena itu dikelilingi. Jadi ibaratnya adalah beliau adalah orang yang paling mengilahi di dalam kehidupan. Karena itu cukup bagi diri kita sebagai tauladan itu lebih dari cukup. Jadi kita tidak memerlukan apapun yang lain sebenarnya. Dalam diri Rasulullah itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Apa saja itu. Berkaitan dengan apa saja ada. Gitu ya. Jadi kita pautkan batin kita ke sini, insya Allah merasa cukup itu akan ada dan kita terus akan mengalami kenikmatan demi kenikmatan ilahi di dalamnya. Terus begitu. Oke ya, saya kira itu dari saya, tidak panjang-panjang. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.